proses penjejaran ini adalah untuk membentuk kerataan, ya. Nanti plesteran yang nggak rata otomatis akan terkikis, dan mana yang masih ada celah nanti akan ditimpa lagi, sahabat PU, kemudian digosok lagi, dijejar lagi sampai dia benar-benar rata. Jadi bikin dinding itu memang cukup lama ya tahapannya ya, sahabat PU ya. Nah, seperti ini ya pekerjaan plesteran. Nah, kemudian setelah jadi, tadi yang masih proses ya adalah ini. Nah, ini hasil pekerjaan plesteran yang dibuat oleh tim Nugroho PU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Saat ini pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pekerjaan finishing, sahabat PU. Bahasan spesifiknya ada pada pekerjaan plesteran. Sahabat PU, di proyek ini itu jenis dindingnya yang dipakai ada dua jenis yang dipakai untuk pembuatan dinding. Yang pertama itu terbuat dari bata merah seperti ini ya. Itu untuk selubung bagian luar. Untuk sekat-sekat di dalamnya itu pakai bata ringan ya. Ini isinya bata ringan, sahabat PU. Namun ya ketika sudah diplester itu ya nggak kelihatan mana yang bata ringan, mana yang bata merah, sahabat PU. Sekali lagi saya mau sampaikan, kedua material tersebut sama saja. Mau pakai bata ringan oke, bata merah oke. Opsional saja pemilihan dari sahabat PU semuanya. Nah, tahapan pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan plesteran itu? Yang pertama adalah pembuatan kop-kopan atau kelabangan ya, seperti ini. Nah, ini adalah jalur-jalur ya, ini ya. Ini adalah jalur-jalur yang dibuat untuk menentukan kerataan dari plesteran kita nanti, ketegakan dari plesteran kita nanti, atau bahasa di lapangannya ada lot apa tidak pekerjaan plesteran kita nanti. Yang jaraknya itu biasanya ada di 1 meteran ya, bisa di 1 meter, bisa 1,5 meter, 1,2 meter, bahkan di 0,8 meter itu juga ya. Oke, yang penting sesuai dengan panjang jidar dari sahabat PU semuanya ya. Dibikin kop-kopan seperti ini, kemudian ditinggal dulu, biarin kering dulu ya. Setelah itu lakukan pekerjaan kamprotan. Nah, ini yang dinamakan dengan pekerjaan kamprotan. Campurannya sama dengan campuran plesteran, namun dibuat sedikit lebih encer ya. Tujuannya untuk menutup permukaan atau membuat sebuah permukaan pada dinding bata ringan, atau menutup permukaan celah-celah pada pasangan bata merah, sahabat PU, hingga jadilah seperti ini teksturnya ya. Ini adalah tekstur kamprotan. Kemudian biarin kering dulu. Nah, setelah kering maka lanjut ke pekerjaan plesterannya. Nah, pekerjaan plesteran ini seperti yang dilakukan tim Nugroho PU ini adalah proses pekerjaan plesterannya ya. Tentu tahapannya tadi ya, kelabangan kiri dan kanan saya ini sudah kering dulu ya, kemudian kamprotannya juga sudah kering dulu, baru masuk ke pekerjaan plesterannya. Pekerjaan plesteran seperti ini dilakukan dengan cara dilempar-lempar, sahabat PU, dengan mempergunakan cetok tahap demi tahap, karena nggak bisa langsung jadi ya. Misalnya di jalur pertama ini tim Nugroho PU telah mengaplikasikan plesteran secara merata
dibiarkan dulu sahabat PU ya. Kemudian lanjut ke sampingnya. Nanti ini akan dilakukan proses penjidaran dan nanti paling akhir adalah penggosokan hingga hasilnya halus seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya tadi ya sahabat PU ya. Tahapannya begitu kentara sekali di sini. Ada kelabangan di kanan dan kirinya, kemudian sudah terdapat tekstur kamprotan, kemudian baru pengisian plesteran yang sebenarnya yang dilakukan bertahap pula ya sahabat PU ya. Kemudian untuk penggosokan ini juga pakai raskam kayu seperti ini sahabat PU. Kemudian nanti untuk meratakan antara kelabangan kiri dan kelabangan kanan nanti ditarik dengan jidar sahabat PU, jidar aluminium lebih baiknya sahabat PU. Nah, seperti yang sedang dipakai oleh tim Nugroho PU ini. Yang saya bilang tadi ya bahwa kelabangan ini itu harus sesuai dengan panjang jidarnya ya sahabat PU ya. Nah, seperti ini. Nah, proses penjidaran ini adalah untuk membentuk kerataan ya. Nanti plesteran yang nggak rata otomatis akan terkikis dan mana yang masih ada celah nanti akan ditimpa lagi sahabat PU, kemudian digosok lagi, dijidar lagi sampai dia benar-benar rata. Jadi bikin dinding itu memang cukup lama ya tahapannya ya sahabat PU ya. Nah, seperti ini ya pekerjaan plesteran. Nah, kemudian setelah jadi tadi yang masih proses ya adalah ini. Nah, ini hasil pekerjaan plesteran yang dibuat oleh tim Nugroho PU ya. Nah, kemudian setelah seperti ini ya biarin kering dulu. Biarin kering dulu. Ini kelihatan nih lajur-lajurnya. Ini lajur, ini lajur. Biarin kering dulu, bahkan biarin dia sampai retak-retak dulu ya. Nah, nanti Pak itu kenapa kok retak ya, seperti itu ya, memang kita sengaja nunggu dia supaya retak sahabat PU ya. Nah, nanti kan repot kalau retaknya malah justru belakangan ya. Justru kita biarin kering. Nah, misal di daerah ini nih, ini tuh sudah kita plester sebelum-sebelumnya dan kita tinggal kita plester ke area lain supaya muai susut terjadi di pekerjaan plesteran ini seperti ini sahabat PU. Nah, retak-retak akan timbul. Nah, nanti retak-retak ini yang akan ditutup dengan acian sahabat PU ya. Jadi tahap demi tahap proses pekerjaan plesteran dan tentunya plesteran ini adalah dibuat untuk menutup pasangan dinding ya. Maka segala hal yang tertanam di dalam dinding itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Misalnya instalasi listrik ya. Dan standar di tim Nugroho PU bahwa seluruh kabel yang tertanam di dalam dinding itu harus ada pipa konduitnya seperti ini. Pipa konduit ini produk dari Vinilon yang 20 mm sahabat PU. Kemudian diikatkan dengan paku seperti ini ya. Tuh, dikaitkan dengan paku terus nanti ditutup. Nanti di sini terdapat beberapa inbodus ya. Sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan. Nah, ini yang sudah dipasang oleh tim Nugroho PU ya. Tuh, jadi plesterannya tinggal dulu dimasukin pipa konduit ya dan dipasang inbodus. Nah, seperti ini ya, pastikan ini rapi sahabat PU, jarak antar inbodusnya. Ya, tim Nugroho PU ini yang melakukan pekerjaan pemasangan pipa konduit dan juga pemasangan inbodus untuk keperluan stop kontak ya dan juga saklar nantinya sahabat PU. Jadi saling beriringan ya pekerjaan plesteran dengan kelistrikan, nanti juga pekerjaan kelistrikan dengan pekerjaan pemasangan plafon. Nah, kalau ada pipa konduit seperti ini kan enak, nanti tinggal masukin aja kabel-kabelnya. Kalau ke depan mau ada maintenance juga tinggal ditarik-tarik saja instalasi kabelnya sahabat PU ya. Tuh, ini yang udah selesai ya. Jadi memang plesteran ini dilakukan secara tahap demi tahap. Area ini sudah selesai, kemudian area di depan ini belum, menyusul plesterannya ya. Yang plesterannya sudah selesai, pastikan bahwa instalasi-instalasi kelistrikan juga sudah tertanam di dalamnya sahabat PU. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sudah selesai, kemudian kita tinggal dulu ya sahabat PU ya. Jadi tahapannya begitu jelas di setiap proyek-proyek yang kami kerjakan. Ini area balkon nih sahabat PU. Tuh, langsung view ke taman samping. Menarik. Ya. Oke, saya pikir demikian
Bahasan mengenai pekerjaan pelasaran di lokasi proyek tim Neuro OPU. Sekarang sih sudah rumah 2 lantai ya berarti ya. Yang dulunya rumah 1 lantai, alhamdulillah sekarang sudah jadi 2 lantai. Dan kalau kita lihat dari depan, itu megah banget sahabat PU. Beda banget feel-nya kalau kita bandingkan dengan pada saat masih 1 lantai dulu sahabat PU. Baik, semoga menginspirasi sahabat PU, semangat membangun.